Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatulela. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok saya akan menjelaskan materi dasar IP sebagai guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu sosial dan pengertian konsep dasar. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Kedua, konsep dasar. Sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengolah data, menyimpan, penghimpunan, kerja, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masuknya menjadi sistem keluarnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Saya Riza Olivia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan dalam ilmu sejarah. Sejarah atau ilmu sejarah dapat diartikan sebagai riwayat tentang masa lampau atau bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menuturkan riwayat masa lampau sesuai dengan metode-metode tertentu yang dapat dipercaya. Dan sebagai guru, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, selain dapat menguasai disiplin ilmu yang diasuhnya, mampu juga merumuskan tujuan instruksional atau pembelajaran. Ia harus mempunyai keterampilan untuk mentransferkan materi atau topik bahasan kepada siswa-siswanya. Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal diperlukan sebagai kemampuan atau keterampilan guru itu sendiri, seperti memilih dan menemukan metode pembelajaran yang tepat atau efisien, memilih sumber dan menggunakan media atau alat pembelajaran, menceritakan kondisi situasi, suasana belajar yang mendukung, dan siswa yang aktif. Untuk memilih metode pembelajaran materi sejarah mana yang paling aktif, perlu dipertimbangkan berbagai segi, antara lain, yang pertama, bahan atau topik yang akan diajarkan, yang kedua, tujuan yang ingin dicapai, ketiga, kondisi siswa, yang keempat, sarana dan prasarana yang ada, dan yang terakhir, bahkan kemampuan guru itu sendiri. Terdapat juga metode yang digunakan dalam mengajarkan materi sejarah, antara lain, yang pertama, metode berceramah bervariasi, yang kedua, metode tanya jawab, yang ketiga, metode diskusi, yang keempat, metode tugas, yang kelima, metode bermain peran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu kemampuan dalam ilmu geografi. Namun sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang kemampuan ilmu geografi, saya akan memberikan penjelasan tentang ilmu geografi tersendiri. Apa sih yang dinamakan ilmu geografi di sini? Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang ilmu geografi. Dari sekian banyaknya teori yang saya temukan, saya dapat menyimpulkan bahwa ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Secara garis besar, geografi terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Akan menerangkan tentang objek studi geografi. Objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang hakikatnya merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer. Dengan perkataan lain, pengajaran geografi merupakan hakikat geografi yang diajarkan di sekolahan, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing. Ruang lingkup pengajaran geografi. Sebagai ruang lingkup pengajaran geografi sama dengan ruang lingkup ilmu geografi itu sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama, alat lingkungannya menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, penyebaran umat manusia dengan variabel kehidupannya. Yang ketiga, interaksi keruangan umat manusia dengan Islam lingkungannya yang memberikan variabel terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi. Dan yang terakhir, kesatuan regional yang merupakan perpaduan antara darat, perairan, dan udara di atasnya.
Selanjutnya, kemampuan dasar guru geografi. Kemampuan dasar guru geografi berkenaan dengan penguasaan materi. Tujuan pengajaran geografi dan tingkat perkembangan mental anak sangat dituntut. Mengapa demikian? Sebagaimana tujuan pendidikan pada umumnya, yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus sampai kepada tujuan yang operasional. Tujuan instruksional pengajaran geografi adalah tujuan yang wajib direalisasikan pada pelaksanaan pengajaran geografi. Pencapaian tujuan tersebut melalui proses berbagai keterampilan yang mengandung keaktifan anak didik dalam merealisasikannya. Dengan anak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, maka pencapaian tujuan pembelajaran itu akan lebih diresapi oleh siswa sehingga kesannya akan tahan lama. Kegiatan belajar mengajar topik atau bahasa geografi. 1. Metode pembelajaran. Pengajaran geografi dapat dilaksanakan dalam kelas seperti metode ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, role playing, sosiodrama, kerja kelompok, dan sebagainya. Sedangkan metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas seperti metode tugas belajar dan metode karya wisata. Yang kedua, penggunaan sumber belajar. Sumber belajar geografi dapat berupa fenomena atau gejala-gejala yang ada di sekitar atau lingkungan. Kemudian dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan media elektronika lainnya yang berhubungan dengan materi atau topik bahasa geografi. Dengan mengambil sumber belajar dari gejala-gejala yang ada di sekitarnya, proses belajar mengajar geografi akan lebih menarik perhatian siswa dan tidak membosankan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar topik atau bahasa geografi, di mana penggunaan media atau alat pembelajar yang ada di sekitar kita, tempat tinggal anak, baik berupa gejala kehidupan manusia. Selain sumber belajar dapat juga dijadikan medis pembelajaran geografi. Tidak dapat hanya diceramahkan, didiskusikan atau tanya jawab saja, melainkan harus ditunjukkan dan diragakan. Albert Elmers, dia mengungkapkan bahwa ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan penguasaan kebutuhan manusia. Di dalam usahanya yang memenuhi kebutuhan selalu menghadapi ketidakseimbangan antara banyaknya kebutuhan dengan banyaknya barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia. Dengan kata lain, bahwa kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa tidak terbatas, baik sumber alam maupun sumber daya manusia terbatas. Tujuan ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Satu, untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa ekonomi, baik hubungan yang bersifat kasual maupun hubungan yang bersifat fungsional. Dua, untuk menguasai peristiwa tersebut dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi. Teori-teori yang merupakan topik bahasan ekonomi kepada anak didik atau siswanya untuk dapat mencapai tujuan instruksional atau pembelajaran secara optimal dibutuhkan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru tersebut. Guru harus menciptakan suasana belajar yang merangsang atau mendorong siswa untuk belajar mencari dan menemukan sendiri. Dengan demikian, hasil belajar siswa akan lebih melekat dan tahan lama. Penerapan keterampilan dasar IPS dibagi menjadi tiga. Satu, keterampilan mental. Mental itu meliputi sistem nilai atau pandangan sikap, fluid system and attitude. Sistem nilai adalah konsepsi yang abstrak yang dianut oleh sebagian besar masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang penting dan apa yang sepele, apa yang berharga dan apa yang kurang berharga. Dua, manusia lahir ke permukaan bumi sebagai atau kesatuan biologis atau sebagai individu yang belum dapat berpengaruh ke lingkungan di sekitarnya. Secara biologis, manusia terus berkembang dan mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Kalau individu itu telah mendapat pengaruh lingkungannya, maka ia disebut person atau suatu pribadi adalah manusia yang telah menjadi anggota di masyarakat atau telah menjadi anggota di masyarakat. Manusia sebagai individu memiliki potensi-potensi yang berkembang melalui proses pendidikan. 3. Keterampilan sosial. Masyarakat yang merupakan kelompok manusia yang tinggal pada wilayah tertentu yang ikat oleh norma atau sistem yang dimiliki selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada setiap masyarakat tidak sama. Ada masyarakat yang berubah lambat, tetapi ada masyarakat yang berubah dengan cepat. Perubahan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertumbuhan demografi akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan aspek kehidupan manusia lainnya. Pertumbuhan dan pertambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia tidak dapat ditinggalkan, yaitu ekonominya.